Nah, putusan MK ini kan sifatnya final dan mengikat ya. Jadi dia berlaku final gitu ya. Tidak bisa ada upaya hukum lagi dan semua pihak walaupun ada yang merasa dirugikan dengan putusan ini ya tetap harus menerima gitu karena sifat putusan MK tadi yang final dan mengikat dan berlaku untuk ke depan. Ke depan ketika kita berdiskusi soal sistem pemilu harus dengan apa ya kalau kita mau melakukan evaluasi atau merefleksi itu dengan evaluasi yang utuh, yang menyeluruh gitu ya. MK kan tadi semacam membuat guideline-nya ketika misalnya ke depan mau melakukan perubahan itu apa saja misalnya tadi mempertimbangkan partisipasi masyarakat, tidak acap kali mengubah sistem pemilu supaya kita punya keajekan gitu ya. Lalu juga dilakukannya jauh-jauh hari, jangan mendadak seperti sekarang. Ini kan tahapan pemilunya sudah berjalan. Jadi kalau mau mengubah sistem pemilu itu jangan di tengah jalan. Pemilunya sudah tinggal kurang lebih 7 bulan lagi, ya jangan diubah sistem pemilunya gitu kan. Yang namanya apa tahapan penyelenggaraan pemilu itu kan harus predictable prosedur, harus bisa diprediksi prosedurnya. Aturan mainnya sudah harus diketahui sejak awal. Jadi jangan diubah di tengah jalan gitu. Dan tadi melibatkan partisipasi masyarakat secara utuh gitu ya, karena kalau dengan hanya melalui Mahkamah Konstitusi kan terbatas. Publik tidak bisa menyampaikan argumentasinya gitu ya, kecuali mereka jadi pihak terkait. Oke, Mbak Ninis, bagaimana Perludem melihat ini dengan tetap proporsional terbuka? Apa akan berpengaruh dengan peta politik saat ini? Iya, saya rasa kan sistem pemilu proporsional terbuka ini memang apa yang Mhm. dicantumkan dalam undang-undang pemilu kita ya. Jadi saya seharusnya partai politik memang sudah bisa memperkirakan aturan mainnya seperti apa gitu. Jadi apalagi kan ini partai politik sudah mendaftarkan calonnya dengan skema sistem pemilu proporsional terbuka. Jadi ya mereka tidak perlu misalnya nanti merombak lagi gitu ya. Beda kalau tadi sistemnya diganti kan mungkin mereka harus melakukan perombakan nih terhadap calon-calonnya. Tapi dengan diputuskan hari ini ya sudah ibaratnya ya sudah siap, harusnya sudah siap turun ke lapangan ya partai politik termasuk juga penyelenggara pemilu kan artinya kan beberapa waktu lalu misalnya KPU mengatakan tunggu dulu sistem pemilunya yang digunakan yang mana gitu ya. Nah sekarang KPU harusnya lebih firm. Ya ini udah terbuka nih makanya instrumen-instrumen peraturan-peraturan teknisnya ya harusnya siap untuk menyelenggarakan sistem pemilu proporsional terbuka. Oke, ya Mbak Ninis. Kalau Mbak Ninis melihat ini arahnya kemana nih? Nanti kira-kira ini hasil putusan ini tentunya tidak akan mengubah seluruh rangkaian proses tahapan pemilu menuju nanti kita Pilpres 2024 gitu ya Mbak Ninis ya? Iya Mbak, bahwa Hmm. kemudian tadi MK misalnya mengatakan dengan sistem pemilu proporsional terbuka yang lebih lebih kandidat center, yaitu perannya partai politik. Justru sekarang partai politik harus semakin menguatkan calon-calonnya begitu ya, bahwa ketika nanti mereka berkampanye, yaitu visi misinya partai yang dibawa gitu. Jangan punya caleg-caleg ini punya agendanya masing-masing. Tadi MK menegaskan bahwa partai kita itu punya tantangan di sisi kelembagaan partainya. Nah, ini yang harus dikuatkan oleh partai politik kita hari ini. Sudah tahu informasi terbaru belum? Kalau belum, langsung cek YouTube Liputan MSCTV. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga share.